Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta sehat, Sinta? Alhamdulillah sehat, Pak. Tias masih betulin kerudung? Ya, betulin dulu deh. Sarfiatun sehat. Ini lemes-lemes orang-orang. Udah pada sarapan belum? Belum, Pak. Ayo makan dulu. Sini saya masakin kalau deket nih. Ini saya lupa jumlah di sini tuh berapa sih? 15 atau berapa? 9? Ini kelas paling kecil ya kalau nggak salah. 11 orang, Pak. 10? Nunggu berapa? Nunggu 3 berarti. Siapa yang belum masuk? Oh iya benar-benar. Yang agak gemuk-gemuk itu ya. Terus ada lagi yang ditunggu? Ini Asa ini udah. Berarti tinggal nunggu 1 orang. Siapa 1 orang lagi? Lutfi. Lutfi kemana Lutfi? Saya penasaran, Sinta kenapa kamarnya ada nomornya? Itu di belakang? Saya di kosan, Pak. Oh, di Jogja? Iya. Kenapa nggak pulang-pulang? Masih itu, Pak, masih kuliah. Takut itu saya Jogja sekarang ini lagi apa? Kalau makan gimana caranya Sinta? Masak atau gimana? GoFood, Pak. Tapi saya emang jarang banget keluar. Lagu GoFood, anak sultan. Mahal GoFood. Beli apa di GoFood? Kan tinggi-tinggi. Ya gitu, Pak. Suka bingung juga sebenarnya. Nah, ini tuh Plu tuh. Bahaya. Saya agak jauhan sama ini. Berarti Alia sama ini, kosan juga? Enggak, Pak, di rumah. Oh, tapi gayanya gaya kosan ya? Oke. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan minggu terakhir. Saya sudah kenapa Tias ketawa? Model baru. Saya pangling, Pak. Tahun baru harus rambut baru. Kita ini pertemuan sebetulnya lebih ke pertemuan pelengkap ya, karena tidak merupakan bagian pokok penting dari materi perkuliahan manajemen keuangan internasional. Saudara sekalian, saya perhatikan kelas ini tuh baru siapa ya? Bentar, saya cek dulu. Kenapa Tias mau dibotakin juga? Sama saya botakin, ayo. Botak itu enak, dingin. Kelas A ya, bentar. Kelas A. Kelas A yang udah masuk itu beberapa perbaikan Lutfi sama Asa itu ternyata ini belum memuaskan saya. Baik, begini. Saya kira persoalan Anda yang paling besar itu di ide. Belum nampak ide yang jadi rata-rata hanya begini. Objeknya perusahaan multinasional, sudah betul. Jadi objek risetnya adalah perusahaan multinasional. Tetapi yang agak disebutnya? Jadi konsep manajemen keuangan internasionalnya belum masuk gitu. Bahwa dia adalah perusahaan multinasional, ya saya setuju. Tetapi konsepnya tidak ada. Misalkan Anda membuat riset tentang bagaimana laba di perusahaan multinasional.
tapi tidak muncul apakah laba itu dipengaruhi oleh posisi perusahaan itu sebagai perusahaan multinasional atau enggak, itu yang enggak muncul dari tulisan-tulisan Anda itu. Yang kedua, saya lihat tingginya Kopas ya, tolong disampaikan juga ke kelas sebelah, ke kelas B dan C yang jumlah penduduknya lebih banyak. Kelemahan terbesar juga saya lihat tingginya Kopas. Baik itu Kopas kasar itu begini. Ada artikel jurnal gitu, Anda copy, dikira saya nggak tahu, padahal saya tahu. Cuman mau saya tegur kok kasihan gitu. Ya udahlah gitu. Tapi nanti paling nilainya nggak akan begitu bagus. Saya minimal menghargai dia sudah berusaha. Tetapi itu buruk sekali gitu. Kemudian ada juga modelnya begini. Dimunculkan idenya, kemudian sesudah itu dikopi dikopikan dari berbagai tulisan orang gitu. Akhirnya kemudian tidak muncul alur logika yang baik dari cerita Anda itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebetulnya yang saya harapkan itu begini, Anda bercerita saja dulu, sesudah bercerita panjang lebar, cari pembenaran gitu. Nah, kemudian cari pembenaran itu yang bersumber dari artikel orang lain. Jadi orang lain mengatakan begini, orang lain mengatakan begitu. Apa sesuatu yang sudah Anda tuliskan pada tulisan Anda. Jadi seakan-akan Anda sedang mengutip pendapat-pendapat orang, padahal yang benar itu adalah pendapat Anda yang Anda cari pembenaran. Nah, dengan cara menulis seperti itu biasanya tulisan Anda menjadi lebih menjadi lebih hidup ketimbang kalau misalkan si tulisannya full Kopas dari awal sampai akhir. Jadi rasa-rasanya masih ada yang kurang. Sayangnya kita tidak bertatap muka langsung di kelas, sehingga saya terus terang agak kesulitan ketika harus membuat revisi yang baik gitu. Dan saya juga agak inilah situasi pandemik membuat saya agak cenderung pemaaf. Jadi saya agak cenderung memaafkan jika ada mahasiswa yang sampai melakukan tindakan yang tidak pas gitu. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang lembaga-lembaga dalam bentuk lembaga perbankan atau non-bank yang memberikan pendanaan kepada negara-negara. Saya share PPT-nya dulu ya. Nah, jadi hari ini tema kita adalah perbankan internasional dan pembiayaan perdagangan internasional. Sebetulnya dari sisi konsep keilmuan, apa yang saya tulis itu belum betul-betul mencakup belum mencakup apa yang diinginkan oleh judul ini. Terus terang saja memang tidak seperti itu. Jadi saya memang berkecenderungan menulis di buku saya itu perbankan yang dimaksud adalah bank dunia dan bank regional. Kita mengenal di dunia ada bank dunia, dan untuk level Asia ada Bank Pembangunan Asia. Tujuan utama dari kedua bank ini adalah membantu pembangunan di masing-masing negara. Nah, saudara sekalian, tugas Anda hari ini adalah, karena jumlah Anda memang tidak terlalu banyak, saya kasih waktu off 45 menit. Saya akan matikan dulu saya akan matikan dulu Zoom-nya selama 45 menit, kemudian Anda berdiskusi, buatkan saya garis besar perbedaan tugas pokok dan fungsi
dari Bank Dunia, IMF, Bank Dunia dan IMF, dan sisi yang dipandang itu tentang perbankan internasional dan pembiayaan perdagangan internasional. Anda boleh mengacu dari buku saya, tetapi saya sarankan coba mencari sumber acuan lain. Nanti tolong tunjuk salah satu untuk menjadi hostnya, dan orang kedua untuk menjadi pemapar, penyaji dari apa yang Anda hasil diskusikan. Nanti Anda bisa buat link link Zoom sendiri. Saya akan matikan dulu link Zoom ini. Kita akan kembali jam 8 tepat ya. Jam 8 tepat kita akan kembali ke kelas ini dalam keadaan Anda sudah berdiskusi tentang apa perbedaan dari Bank Dunia dengan IMF ketika mereka melakukan tugas pokok dan fungsinya. Terima kasih ya, kita close dulu. Kita ketemu jam 8 tepat. Baik, kalau sudah siap silakan langsung. Kifayatul Ahyar itu nama panggilannya apa sih? Kifa, Atul, apa Ahyar? Itu saya sudah periksa tulisannya kemarin. Ya, sudah saya kasih masukan juga ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya nanti dicek ya. Iya Pak. Jangan soalnya saya cek terakhir itu sebelum ada perbaikan, Lutfi nilai paling rendah untuk seluruh angkatan. Saya senang Lutfi mau memperbaiki. Bagus begitu ya. Usahakan nanti yang UAS lebih bagus lagi. Ya, Pak. Silakan. Siapa yang jadi hostnya ini? Oh, Kifa ya. Terus yang bawain siapa? Sarpi, Pak. Mana? Oh, ini ada. Udah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Pak, saya ingin mewakili kelas ini untuk sedikit memaparkan tentang diskusi kami, yaitu perbedaan IMF dan Bank Dunia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ayo, share screen. Ayo di-share. Siapa yang punya filenya ini? Ahyar. Katanya Kifa tadi nama panggilannya. Atau khusus Harfiatun nama panggilan sayang Ahyar gitu. Gucok Pak. Oh ya udah, kita ke definisi dulu aja ya teman-teman. Itu bisa nggak? Aku share screen aja kalau nggak ya. Tapi harus jadi hostnya. Oh, nggak bisa ya Pak. Oke, ayo coba. Udah muncul belum, guys? Lagi proses. Udah. Udah, Sin. Udah, Sin. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih perbedaan IMF dengan Bank Dunia ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi dari kedua ini. Nah, IMF ini adalah organisasi yang mengendalikan sistem moneter internasional, sementara Bank Dunia adalah lembaga keuangan global yang meminjamkan uang kepada negara-negara berkembang untuk memberantas kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi. Jadi IMF ini menurut yang kami baca ya Pak,
IMF ini berfokus pada kinerja ekonomi makro serta kebijakan makroekonomi dan keuangan. Nah, sedangkan Bank Dunia ini cakupannya lebih luas ke berbagai sektor ekonomi hingga proyek pembangunan dan reformasi di seluruh sektor. Bank Dunia, menurut buku ini, Bank Dunia memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif pada prinsip modal di dunia untuk sumber keuangannya. Nah, semula sumber yang dimiliki oleh Bank Dunia ditunjukkan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena perang. Kemudian Bank Dunia setelah itu Bank Dunia memberikan pinjaman hanya untuk ekonomi negara yang sedang berkembang atau sedang mengalami transisi. Sedangkan IMF bisa memberikan pinjaman kepada negara maju maupun negara berkembang asal negara tersebut merupakan anggota dari IMF tersebut. Selanjutnya, nah, perbedaan dari IMF dan Bank Dunia, IMF memfokuskan pada masalah moneter, sedangkan World Bank memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Kemudian perbedaan Bank Dunia dan IMF ini dalam melakukan tugasnya, IMF berfokus dalam menyelesaikan masalah ekonomi jangka pendek, sedangkan Bank Dunia berfokus pada rencana jangka panjang. IMF meminjamkan uang kepada bank sentral, sedangkan World Bank meminjamkan uang kepada pemerintah dari negara tersebut. Utang dari IMF ini akan masuk ke cadangan devisa bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar mata uang atau membiayai impor, sedangkan utang dari World Bank akan masuk ke dana APBN negara dan digunakan untuk pembangunan. IMF berfokus pada stabilitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dari negara-negara anggotanya. Sedangkan Bank Dunia di sisi lain berfokus pada pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dan menyediakan saluran untuk pinjaman yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian, nah, selanjutnya IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF ini juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara dalam merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional neto. Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Adapun staf IMF ini pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Nah, sedangkan Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Nah, staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu sektor dan teknis tertentu. Kalau IMF itu kan ahli dalam ekonom, sedangkan kalau udah habis kok. Udahan ini, udahan? Gimana, Sin? Udah, Pak. Emang cuma segitu, gimana? Yang bikinnya oke, saya mau tanya dulu. Apa namanya? Coba ini, apa namanya? Exit share screen-nya. Oke. Wahyu. Iya, Pak. Tadi gimana diskusinya? Diskusinya tadi melalui Zoom. Jadi kalau IMF itu kan
lebih ke ini, kalau memberikan pinjaman itu ke bank-bank sentral, sedangkan untuk Bank Dunia sendiri dia lebih memberikan pinjaman itu ke pemerintah dari kontribusi dari negara-negara anggotanya, seperti itu. Wahyu, nah yang pertama kali Iya, Pak. tadi ngomong kalimat yang itu siapa di diskusi tadi, di diskusi kelas? Itu tadi ini Sinta yang di chat, soalnya dia ngirimnya di chat. Oke, oh Sinta pakai chat, nggak pakai Zoom. Pakai Zoom. Tadi ikut Zoom, cuma ngirim paparan tadi itu di via chat. Sinta tahu dari mana itu Sinta? Yang mana tadi Pak? Nggak tahu. Yang peminjaman. Yang peminjaman itu loh, Sin. Pas kamu ngirim Yang kamu chatin yang di mana? chat itu. Begitu aja. Oh, kan saya ada 2. Itu yang perbedaan tugas sama yang meminjamkan itu saya dapat dari internet. Pak. Bentar. Sinta bentar. Ini ada anak hilang satu ya? Itu Pak Ini jaringannya Ami nge-freeze Pak. Barusan bilang sama saya. Nggak bisa masuk. Katanya masih masuk Pak, tapi nge-freeze semua. Tapi di sini nggak ada namanya Ami. Udah biarin pura-pura nggak ada aja. Terusin Sinta gimana? Itu saya dapat dari internet Pak, searching Dari mana tuh dapetnya? dari website. Website mana? Bentar ya Pak. Oke, itu kontribusi Sinta. Tias, tadi kontribusinya di bagian sebelah mana? Ini Pak. Perbedaan yang kalau IMF itu dia menyelesaikan masalah ekonomi jangka pendek. Kalau Bank Dunia itu dia fokus pada perencanaan jangka panjang yang biasanya berkaitan dengan program pembangunan. Tuh Pak. Kalau Kiva tadi apa kontribusi buat kelas tadi? Halo, atau mesti dipanggil Ahyar juga kayak Sardiatun? Kiva? Ini suaranya itu ya, kresek-kresek ya yang kamu ya? Nggak begitu jelas. Kiva, ayo jelasin apa kontribusinya tadi untuk diskusi kelas? Oke, boleh ditulis saja. Lutfi, apa kontribusinya tadi buat kelas? Saya tadi ini Pak, masuknya agak telat jadi belum ada kontribusinya Pak. Tapi paham ceritanya. Paham Pak, tadi saya udah ngelihat PPT-nya sama yang ini yang di share di grup. Oke. Asa, kamu apa kontribusinya tadi, Sa? Nggak tahu, Pak. Saya cuma kirim buku aja di grup. Kirim apa? Buku. Buku apa tuh? E-book. Oh ya, e-booknya tentang apa? Tentang IMF, Pak. Buku pedoman tentang IMF. Oke. Tapi Asa paham yang diceritain Sarpiatun tadi semuanya? Secara garis besar paham, Pak. Tapi kalau sampai detail gitu mungkin terus baca-baca lagi. Oke, Sarpiatun. Tadi kontribusi Emi apa? Tadi ngirim PPT, Pak. PPT apa? PPT yang ini yang mau kita presentasi, tapi yang buat PPT itu 2, jadinya karena Ami itu miskom tadi kan, soalnya jaringannya lelet, dia buat sendiri, tapi kita nggak pakai yang itu, kita pakai yang dipakai Sinta Pak. Tapi isinya mirip, isinya sama. Oke, berarti yang buat PPT tadi Sinta? Iya, iya Pak. Kalau isinya tapi kontribusi yang lain atau cuma Sinta aja yang buat?
Semuanya Isinya kontribusi dari semua, Pak. Dari diskusi Zoom tadi Pak, setengah Diskusi jam di- tadi. Iya. Jadi diskusi terus, nah ini kan tadi katanya jaringannya lelet. Nah terus dia nggak diskusi, ikut nggak diskusi, ikut dengerin. Kami mengirim itu Pak, PPT itu Pak. Dan isinya tuh sama yang mau dibikin sama Mbak Sinta gitu Pak. Mbak Sinta itu siapa? Sinta Pak. Kalau orang Sunda itu manggil teteh itu artinya lebih tua. Jadi kalau Tias manggil Mbak Sinta berarti Sinta itu lebih tua. Makanya Sinta mukanya jangan ketuaan. Nah kalau misalkan Asa Usio misalkan dipanggil oleh Sinta, Mas boleh. Karena kan beda jenis kelamin. Tetapi kalau sama kayaknya enggak pas. Atau memang begitu budayanya, kalau orang Jawa memanggil sesama teman manggil Mas Mbak gitu? Enggak Pak, Enggak, lebih ke menghormati aja sih Pak kalau di Jawa manggil Mas atau Oh, Mbak gitu. berarti Sinta terhormat begitu. Oke, saya senang dengan dengan ini ada Ami, Mi. Akhirnya muncul juga lu, Mi. Mana anak hilang ini? Lah hilang lagi. Oh ada. Nah, saya harus tanya dulu ini. Mi? Ani? Ya Pak, ya. Kenapa komputernya? Habis kuota? Enggak tahu Pak, tadi Ami udah chat Bapak sih ya. Jaringannya jelek Pak, keluar masuk. Oh, oke. Nih, Terus tadi sempat error gitu. Iya. ada satu orang lagi, Alia. Mi, saya ke Emi dulu. Mi, apa tadi kontribusi Emi di diskusi kelompok? Kalau kalau IMF corona ini batuk lagi. Ya maaf Pak. Ya kalau IMF itu mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas. Bukan. Mi, tadi Emi bisa ikut diskusi nggak sebetulnya? Sejujurnya nggak bisa Pak. Tadi ada masalah itu. Mi? Ya Pak. Kamu di mana sih kayak suara jalan? Di rumah Pak. Oke. Ini enggak, komunikasinya enggak bagus. Alia tadi kontribusinya apa di diskusi kelas? Saya tadi nyari materi juga. Saya ketemu materi di buku mengenal Bank Dunia, panduan bagi kaum muda yang diterbitin sama Salemba 4. Terus sama masih cari-cari materi yang sama, materi. Saya ketemunya materinya di situ. Nah, dari PPT itu dari halaman 1 sampai halaman 4, Alia kontribusinya di kalimat yang mana? Tapi ikut diskusi kan tadi? Ikut ngobrol? Iya, ikut Pak. Ikut diskusi. Nah, bagian kalimat yang mana diskusinya? Lah, hilang lagi. Siapa yang hilang ini? Kami ya, oke. Gimana Alia? Kalau kalimatnya enggak sih Pak, cuman garis besarnya emang udah ada di situ gitu. Bentar. Kontributor utama dari PPT siapa sebetulnya? Sarpiatun, ceritain. Gimana Pak? Kontributor utama dari isi PPT itu siapa sebetulnya? Kalau kontributor
kontributor utama itu dari ini Pak, dari dari Rani. Ketawa. Dari siapa? Kalau yang isinya itu dari chat saya, Rani sama Sinta, tapi Rani. Siapa Wahyu Rani? Anggreni Pak, maksudnya Wahyu Anggreni. Nama panggilannya apa tadi? Rani. Kok jauh? Wahyu, mana kamu coba lihat? Wahyu nyalain itunya. Wahyu, apa hilang lagi? Sinyalnya jelek Pak di rumah. Emang Wahyu ada di mana? Di Lombok Pak. Wow, berarti sinyal Lombok jelek ya. Emir di Lombok juga kan? Iya Pak, ini kita bertiga di Lombok. Iya, makanya pindah ke Jogja, sinyalnya bagus. Oke, udah. Tolong, saya minta tolong tadi terus terang itu bagus. Apa yang disampaikan Sarfiatun bagus dan saya suka. Kenapa saya cek itu saya ingin tahu siapa yang paling berkontribusi terhadap bagusnya PPT tadi. PPT-nya bagus, hanya memang kadang-kadang PPT itu Sarfiatun tidak perlu terlalu banyak kalimat gitu, tidak perlu terlalu banyak kata. Justru PPT itu hanya poinnya saja, pointer untuk menunjukkan apakah si pembicara itu paham atau tidak. Jadi kalau misalkan terlalu full kalimatnya, itu agak ragu ke saya apakah Anda paham atau tidak, makanya saya tanya gitu ya. Ternyata beberapa paham, beberapa tidak, yang nggak jadi masalah. Nah, karena tadi saya suka PPT-nya, bagus sekali, di-share di grup manajemen keuangan internasional ya, biar teman-temannya bisa membaca dan memiliki pemahaman yang utuh. Sayang sekali memang pada pertemuan kemarin tampaknya teman-teman belum begitu paham. Teman-teman Anda di kelas B dan C belum begitu paham. Jadi tim yang ini yang lebih kecil jumlahnya, justru saya senang sekali karena Anda paham. Mungkin karena waktunya lebih panjang. Kalian tadi itu 40-45 menit, kemarin itu 30 menit. Jadi ada waktu ekstra 15 menit. Tetapi apapun hasilnya memang menurut saya jauh lebih bagus. Terima kasih, saya akan memberikan apresiasi berupa nilai tambahan dari UTS yang memang belum begitu bagus. Nanti tolong di share ya di grup di grup manajemen keuangan internasional. Saya tidak akan menguji apa yang Anda pahami. Saya lihat berdasarkan PPT-nya harusnya itu dibuat dari diskusi yang baik karena hasilnya juga baik. Saya ucapkan selamat, terima kasih. Saya berharap pada semester depan kita akan ketemu di mata kuliah analisis laporan keuangan. Itu betul-betul pure dari awal sampai akhir. Anda akan bekerja keras secara perorangan. Jadi Anda akan bekerja keras menganalisis sebuah perusahaan dari berbagai sudut pandang dengan membaca laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Saran saya, biar Anda tidak terlalu kelelahan melakukan risetnya, jangan terlalu sering gonta-ganti perusahaan. Jadi kalau semester ini perusahaan itu, semester depan ya itu lagi aja, yang penting Anda paham. Jadi efeknya Anda jadi sangat paham tentang perusahaan itu. Kemudian jangan lupa untuk UAS dikumpulkan minggu depan jam 7 pagi. Jadi sebelum jam 7 pagi, semua karya tulis tentang analisis Anda bagaimana kebijakan atau manajerial keuangan internasional di perusahaan multinasional yang Anda pelajari itu harus dikumpulkan jam 7 pagi ya. Dan usahakan sebagus yang barusan. Barusan itu bagus sekali. Tepat, hampir tidak ada koreksi dari saya. PPT-nya sangat bagus, penjelasannya juga Sarfiatun bagus. Hanya sayang memang membaca. Jadi kurang pointer. Minggu depan kita tidak ada perkuliahan ya. Jadi minggu depan tidak ada link Zoom.
Anda hanya mengumpulkan UAS di UAS di pribadi bolehlah, seperti kemarin-kemarin ya, dikirimkan secara pribadi. Dan Anda tidak ada kesempatan memperbaiki kecuali sepanjang waktu itu. Jadi kalau misalkan Alia mengirimkan hari ini, kemudian saya koreksi, besoknya memperbaiki lagi masih boleh. Yang penting batas akhirnya adalah jam 7 pagi minggu depan. Minggu depan itu berarti tanggal berapa ya? Bentar. Saya cek dulu ya. Tanggal 5. Oke, tanggal 5 kita akan ketemu lagi dalam keadaan apa ini akhir ngomong sesuatu. Pak, mic-nya memang bermasalah. Tadi lebih ke bertanya sama teman-teman. 4, Pak. 4 apa nih maksudnya? Tanggalnya, 4, Pak. Tanggalnya, Pak. Oh. Tanggal. Enggak, tanggal 5 ini. Kan sekarang 29 ya? Iya, tanggal 5, Pak. Iya, ya, tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 nanti dikumpulkan, usahakan penjelasannya seperti barusan, tingkat kecacatannya hampir 0, bagus sekali penjelasannya. Ya saya senang lah, pertemuan di akhir semester ditutup dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi kelas ini. Kecil tapi lebih efektif, efisien. Semoga menjadi penyemangat juga nanti bisa bekerja di perusahaan yang baik karena punya daya analisis yang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semester yang sangat menyenangkan ini. Sampai ketemu semester depan di mata kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share PPT ya di grup ya, biar dibaca sama yang lain.